Shalom saudara-saudara. Saudara, kita selalu tertarik kepada penampilan lahiriah. Ketika bertemu dengan seseorang, apa yang pertama kali kita nilai dan perhatikan, saudara? Biasanya penampilannya, mukanya cantik atau ganteng, rambutnya, terus mungkin ada juga yang memperhatikan barang-barang yang lengket pada tubuhnya, apa yang dia kenakan, dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, saudara, tentu saja orang-orang yang cantik dan ganteng akan lebih menarik perhatian kita dibandingkan yang tidak. Nah, saudara, Alkitab jarang berbicara atau tertarik kepada penampilan lahiriah atau fisik seseorang. Karena pada dasarnya, Tuhan kurang tertarik kepada hal-hal yang demikian. Bukan itu yang dinilai di dalam diri seseorang oleh Tuhan. Seperti perkataan Tuhan kepada Samuel di dalam 1 Samuel 16 ayat 7, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi saudara, ketika Alkitab menuliskan sesuatu tentang penampilan lahiriah seseorang, maka berarti ada sesuatu yang ditekankan atau perlu kita perhatikan. Minggu lalu, kita sudah merenungkan bagaimana Daud sebagai ayah menjadi begitu lumpuh dan tidak berbuat apa-apa terhadap apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Dia tidak menegur dan menghukum Amnon setelah memperkosa Tamar, saudara tirinya itu. Dan juga Daud tidak berbuat apa-apa terhadap Absalom yang membunuh Amnon. Dan kemudian saudara, Absalom melarikan diri ke Gesur selama 3 tahun lamanya. Nah saudara, 2 Samuel 14 menceritakan bahwa setelah 3 tahun, tidak ada tanda-tanda Daud melakukan sesuatu untuk memanggil pulang Absalom. Maka Yoab, saudara, melakukan sesuatu supaya Absalom yang telah melarikan diri itu kembali ke Yerusalem. Dia meminta bantuan seorang perempuan yang bijaksana yang tidak disebutkan namanya untuk datang menghadap raja dan berpura-pura membawa masalah tentang anak-anaknya, di mana salah seorang anaknya, saudara, membunuh anak yang lain. Nah, singkat cerita, saudara, intrik Yoab untuk membawa pulang Absalom berhasil. Absalom akhirnya pulang kembali ke Yerusalem setelah 3 tahun tinggal di Gesur. Namun ketika dia pulang, ayat ke-24 mencatat, tetapi berkatalah raja, ia harus pergi ke rumahnya sendiri, jangan ia datang ke hadapanku. Jadi saudara, pergilah Absalom ke rumahnya sendiri dan tidak datang ke hadapan raja. Setelah sampai di Yerusalem, Daud tidak mau bertemu dengan Absalom anaknya itu selama 2 tahun lamanya. Mengapa Daud tidak mau bertemu dengan anaknya itu? Mari kita lihat bagaimana Alkitab menggambarkan Absalom. Di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada yang cacat padanya. Bayangkan saudara, seorang yang dicatat Alkitab bukan hanya dia ganteng atau good looking, tetapi Alkitab mencatat secara fisik orang ini tidak ada cacat sama sekali. Yang lebih mengherankan lagi, selain fisiknya, Alkitab menuliskan tentang rambutnya. Apabila ia mencukur rambutnya, pada akhir tiap-tiap tahun ia mencukurnya karena menjadi terlalu berat baginya. Maka ditimbangnya rambutnya itu 200 shikal beratnya menurut batu timbangan raja. Saudara, mengapa Alkitab memberikan komentar tentang rambutnya itu? Dan mengapa setiap kali potong rambutnya itu ditimbang? Saudara, ini seharusnya menggelitik hati kita. Ada sesuatu yang implisit yang penulis hendak sampaikan. Nah, dari tulisan ini, penulis hendak memberitahukan kepada kita bahwa bagi Absalom, rambut ini bukan hanya penting, tetapi sesuatu yang sangat dibanggakan. Coba kita pikirkan saudara, yang dibanggakan oleh Absalom adalah rambutnya. Dan hanya itu yang Alkitab ceritakan tentang dia. Ini seperti saudara, misalnya, jikalau kita diminta mendeskripsikan seorang yang kita kenal, maka kita hanya bisa menggambarkan misalnya dia cantik, tubuhnya sempurna, rambutnya indah,
Dan selain itu tidak ada penggambaran lain yang bisa kita berikan tentang orang itu. Ini yang sedang dilukiskan oleh Alkitab tentang Absalom. Yang bisa dicatat tentang Absalom hanyalah tentang kegantengannya. Bahwa dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat dan rambutnya luar biasa. Selain itu, tidak ada lagi. Tidak ada sama sekali catatan tentang kerohanian atau karakter Absalom. Alkitab tidak pernah menulis tentang hatinya kepada Allah. Karena sebenarnya semuanya itu tidak penting bagi Absalom. Selain fisiknya, yang dia banggakan adalah rambutnya itu. Saudara, penggambaran diri Absalom ini mirip dengan Raja Saul sebelumnya. Namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun yang dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. 1 Samuel 9 ayat yang kedua. Dan kita tahu saudara, akhirnya Saul ditolak oleh Tuhan. Dan tahta kerajaan Israel diambil daripadanya dan keturunannya. Ayat 32b menggambarkan hal terakhir yang digambarkan oleh penulis tentang Absalom. Maka sekarang aku mau datang ke hadapan raja. Jika aku bersalah, biarlah ia menghukum aku mati. Ini adalah perkataan Absalom kepada Yoab untuk memohon supaya dia dipertemukan dengan ayahnya Daud yang tidak mau menemuinya selama 2 tahun setelah kepulangannya kembali ke Yerusalem. Jika aku bersalah. Saudara, bagaimana mungkin Absalom berkata demikian? Dia sudah membunuh Amnon, saudara. Dan sekarang dia berkata, jika aku bersalah. Ini adalah seorang yang setelah melakukan kesalahan dan kejahatan, dia tidak merasa bersalah sama sekali. Bisakah pertobatan, saudara, diharapkan dari seorang yang tidak merasa bersalah setelah melakukan dosa? Nah, terakhir kita melihat respons Daud. Raja memanggil Absalom dan ia masuk menghadap raja. Lalu ia sudut ke hadapan raja dengan mukanya ke tanah, lalu raja mencium Absalom. Saudara, bagaimanakah menyatukan antara kasih dan keadilan? Bagaimana menyelesaikan ketegangan di antara kasih kita kepada seseorang dengan keadilan yang harus ditegakkan? Apakah Daud harus mengadili Absalom dan menghukum dia atas pembunuhan yang dilakukannya? Atau apakah Daud harus mengabaikan hal itu demi kasihnya kepada anaknya? Dan kita melihat di dalam hal ini, Daud mengabaikan keadilan demi kasihnya kepada Absalom. Nah, minggu depan saudara, kita akan melihat Absalom yang dipuji kecantikannya ini mencoba untuk mengambil tahta kerajaan untuk dirinya melalui pemberontakan kepada ayahnya Daud. Saudara, kira-kira jikalau Tuhan menilai kita, bagaimanakah Tuhan memberikan penilaian? Adakah hal-hal yang baik seperti karakter atau hati yang mengasihi Tuhan didapati di dalam diri kita? Atau apakah yang ada hanyalah hal-hal seputar lahiriah, kehebatan-kehebatan kita, kesuksesan, penampilan fisik, atau hal-hal lainnya yang sangat dibanggakan manusia tetapi sesungguhnya tidak bernilai di mata Allah? Bisakah kita sebagai manusia menyelesaikan dan menghadapi ketegangan antara kasih dan keadilan ketika kita diperhadapkan kepada hal itu? Kita bersyukur saudara, karena di dalam dunia ini hal ini telah diselesaikan oleh kematian Kristus di atas kayu salib buat kita. Karena kasih, dia menggantikan kita dan menerima penghukuman Allah atas dosa-dosa kita. Kasih dan keadilan menyatu melalui salib. Amin.